Selamat datang di Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten yang jadi pintu gerbang keluar masuk ke Kalimantan Barat ini memiliki luas wilayah 6.985,24 km persegi. Terdiri dari 9 kecamatan dengan 123 desa dengan jumlah penduduk mencapai 622.000 jiwa. Secara geografis, Kabupaten Kuburaya memiliki posisi yang sangat strategis sebagai hinterland kota Pontianak yang merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Berbagai fasilitas strategis berada di Kabupaten Kuburaya, mulai dari Bandara Internasional Supadio, terminal antar lintas batas negara Sungai Ambawang, termasuk pangkalan TNI AU, dan markas Kodam 12 Tanjung Pura yang menunjang stabilitas keamanan di Kabupaten Kuburaya dan Provinsi Kalimantan Barat. Kondisi ini tentu memberikan manfaat besar bagi perkembangan perekonomian di Kabupaten Kuburaya, terutama sektor perdagangan dan jasa seperti hotel, restoran, dan properti. Sejak dilantik pada 17 Februari 2019, Bupati dan Wakil Bupati Kuburaya periode 2019-2024, Muda Mahendrawan dan Sujiwo, mengusung visi dan misi terwujudnya Kabupaten Kuburaya yang bahagia, bermartabat, terdepan, berkualitas, dan religius. Walaupun didera berbagai tantangan dan hambatan selama 5 tahun, termasuk salah satunya pandemi COVID-19, namun pemerintah Kuburaya tetap berupaya memaksimalkan anggaran untuk memaksimalkan program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Kuburaya. Per tahunnya, sejak 2019, APBD Kuburaya berada pada angka 1,6 hingga 1,7 triliun rupiah. Hingga pada tahun 2023, total APBD Kabupaten Kuburaya berada pada angka 1,763 triliun rupiah. Dengan struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah sebesar 182 miliar rupiah, pendapatan transfer sebesar 1,440 triliun rupiah, dan pendapatan lain-lain sebesar 2 miliar rupiah. Dengan belanja terdiri dari belanja operasional sebesar 1,298 triliun rupiah, belanja modal 169 miliar rupiah, belanja tak terduga sebesar 7 miliar rupiah, serta belanja transfer 216 miliar rupiah. Sementara pembiayaan sebesar 138 miliar rupiah. APBD ini kan semua sumber-sumbernya baik dari DAU maupun DAK maupun juga dari pendapatan asli daerah. Tentu kita harus bisa meramu karena tentu semua ini tidak pernah tidak cukup. Ya, bagaimana caranya? Sama dengan ibarat kita di rumah tangga, bagaimana meramu dari penerimaan yang didapat, kemudian kita menggunakannya. Nah, yang paling penting ini pemanfaatan dan penggunaannya. Dari total anggaran tersebut, kepemimpinan Muda Mahendrawan dan Sujiwo memprioritaskan pengelolaan anggaran pada kewajiban berbasiskan undang-undang dan aturan atau mandatory spending, serta skala prioritas dengan keterdesakan yang tinggi, terutama pada sektor-sektor yang berdampak langsung pada masyarakat, serta sektor yang bisa memengaruhi percepatan pembangunan ekonomi dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat untuk mengurangi angka kemiskinan, yakni pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta ekonomi atau UMKM. Pada 4 sektor ini, sejak 2019 hingga 2024, pemerintah Kuburaya telah mengalokasikan anggaran total sebanyak 5,345 triliun rupiah. Dengan alokasi anggaran per tahun, rata-rata berada pada angka 1 triliun rupiah hingga 1,1 triliun rupiah dengan rata-rata realisasi anggaran berada di atas 92%. Dengan jumlah anggaran dibandingkan luasnya wilayah Kuburaya, tentu banyak tantangan yang harus dihadapi. Namun dengan efektivitas pengelolaan anggaran yang ada pada tahun 2021 dan 2022,
Kuburaya berhasil menduduki peringkat kedua serapan APBD se-Indonesia dengan persentase mencapai 95,79%, berada di bawah Kabupaten Lampung Selatan. Sehingga kita fokus dan serapan anggarannya ya bisa maksimal, itu yang paling penting. Kita merencanakan sesuatu, tapi ketika kita gunakan itu tidak lancar dan serapannya rendah, maka sama saja kita gagal dalam perencanaan maupun di dalam menjalankan amanah. Karena dana itu adalah amanah dari rakyat, dibayar dari pajak, dibayar dari semua ya yang merupakan satu pengelolaan, baik itu dari DAU maupun dari PAD, apalagi tentu itu dari sumber masyarakat juga yang harus kita kembalikan dalam bentuk program. Inovasi yang kami lakukan merespon dari perintah Pak Bupati untuk bagaimana penyerapan OPD yang selama ini selalu lebih pada triwulan 4, maka kami dari PPKD dan selaku BUD itu melakukan inovasi berupa e-kontra. E-kontra ini adalah sebuah proses saat pengajuan dana kepada BPKD selaku Bendahara Umum Daerah, kemudian dilakukan secara melalui online, jadi tidak lagi dilakukan diantar berkas itu ke BPKAD, tetapi cukup dari OPD dan bekerja di mana saja mereka mengirim lewat teknologi informasi dan itu bisa terpantau tracking dari masing-masing sampai di sejauh mana proses pencairan tersebut. Selain itu, untuk menjalankan visi pemerintahan, Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan dan Wakil Bupati Sujiwo untuk menciptakan tata kelola keuangan yang transparan, BPKAD Kuburaya juga mengembangkan berbagai teknologi informasi, di antaranya ESSH, e-persediaan, ESPM, hingga e-kontrak, dan berbagai inovasi lainnya. Inovasi pemanfaatan sistem teknologi informasi ini juga untuk mempercepat dan memangkas sistem birokrasi yang ada, sehingga serapan anggaran bisa dilakukan dengan cepat. Dalam 5 tahun pemerintahan, berbagai target pembangunan yang dilakukan dapat dicapai dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari didukung sinergitas dan komunikasi baik eksekutif, legislatif, yudikatif maupun antar lembaga dan dukungan masyarakat. Jadi selama 5 tahun kami memimpin Kuburaya bersama Pak Bupati, Pak Muda. Tentunya di kesempatan yang berbahagia ini selama 5 tahun kepemimpinan kami pastilah banyak kekurangannya. Tetapi inilah hasil karya kami berdua yang kita persembahkan untuk daerah dan masyarakat Kabupaten Kuburaya. Dan menurut kami ini adalah upaya kami yang maksimal. Selama ini sektor-sektor yang memang masih fokus itu di infrastruktur jalan, jembatan, karena memang Kuburaya ini kabupaten yang baru di Kalimantan Barat ini, usianya 16 tahun lebih, masuki usia dewasa 17. Persoalan infrastruktur itu masih menjadi persoalan yang krusial. Nah, tentu selama ini berfokus ke infrastruktur, baik jalan, jembatan, dan termasuk juga sarana pendidikan dan kesehatan. Nah, ini memang jadi fokus selama ini. Nah, tentu kita lihat progres di lapangan, alhamdulillah ada peningkatan yang cukup signifikan terkait dengan peningkatan terbangunnya jalan serta pemeliharaan jalan. Nah, tetapi tentu masih banyak meninggalkan sisa-sisa yang memang belum terakomodir karena memang keterbatasan anggaran APBD kita. Dalam pengelolaan anggaran APBD, 5 tahun kepemimpinan periode 2019-2024, Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan dan Wakil Bupati Kuburaya Sujiwo menekankan prioritas pembangunan di antaranya pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta UMKM demi mendorong percepatan pembangunan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
Percepatan pembangunan pendidikan menjadi salah satu perhatian serius oleh pemerintah Kabupaten Kuburaya dengan program peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan. Hal ini terlihat dari alokasi anggaran program bidang pendidikan dengan angka yang cukup besar dialokasikan pemerintah Kabupaten Kuburaya setiap tahunnya. Dari mandatory spending yang ditetapkan, aturan sebesar 20% dari APBD, pemerintah Kuburaya justru mengalokasikan anggaran hingga lebih dari 29%, dengan rata-rata berada pada angka 400 hingga 500 miliar rupiah. Sejak 2019, alokasi anggaran pada program bidang pendidikan rata-rata di atas 490 hingga 500 miliar rupiah, dengan rata-rata realisasi anggaran di atas 92%. Pada 2019, pemerintah Kabupaten Kuburaya mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 544,4 miliar rupiah, dengan realisasi sebesar 505,86 miliar rupiah, atau terrealisasi mencapai angka 92,91%. Sementara pada tahun 2020, dari total anggaran 497,4 miliar rupiah, terrealisasi sebesar 483,2 miliar rupiah dengan persentase sebesar 97,14%. Kemudian 2021, pemerintah Kuburaya kembali meningkatkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 503 miliar rupiah dengan realisasi anggaran sebesar 483,5 miliar rupiah atau sebesar 96,11%. Di tahun 2022, realisasi anggaran sebesar 469,6 miliar rupiah dari alokasi anggaran sebesar 498,7 miliar rupiah atau terrealisasi sebesar 49,17%. Dan di tahun 2023 ini dialokasikan anggaran sebesar 501,4 miliar rupiah dengan realisasi hingga bulan Agustus mencapai 60,11% atau sebesar 301,4 miliar rupiah. Ketika kita mandatory spendingnya 20%, kita sampai 29% menganggarkan. Sampai lebih kurang hampir 400 miliar. Kita lebih kurang menganggarkan 300 lebih kalau di total semua dari sisi itu. Nah, otomatis ini juga berpengaruh, berdampak, apalagi kan dengan penduduk yang besar, tentu bebannya juga besar. Beda kan, mulai dari pendidikan itu kan non formal juga masuk, PAUD juga, ya SD, SMP. Nah, kalau dulu kewenangan SMA masih di kabupaten, sekarang kewenangan SMA sudah di provinsi, sehingga kita tetap tapi bagaimanapun berupaya agar ini bisa memperkuat percepatan termasuk pendidikan yang swasta. Tentu juga kita lakukan upaya-upaya yang bisa kita lakukan melalui koordinasi dan bantuan sosial. Lembaga pendidikan menjadi salah satu yang merasakan langsung peningkatan pembangunan yang dilakukan, baik yang dilakukan secara langsung melalui dukungan anggaran, program maupun berbagai dorongan yang dilakukan pemerintah daerah. Di antaranya melalui program Bosda berupa bantuan seragam siswa hingga bantuan bagi para guru, termasuk bantuan bagi guru-guru honorer berupa tunjangan penghasilan pegawai. Dengan besarnya alokasi anggaran pendidikan ini, berbagai program yang dilaksanakan pemerintah Kuburaya berhasil mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia. Pada tahun 2022, Kabupaten Kuburaya menduduki posisi ketiga indeks pembangunan manusia di Kalimantan Barat dengan angka 68,91. Capaian ini turut didukung oleh beberapa hal. Di antaranya, angka harapan lama sekolah Kuburaya dengan angka 13,88 serta rata-rata lama sekolah 7,02. Dibanding tahun 2019, indeks pembangunan manusia berada pada angka 67,76 dan tercatat semakin meningkat setiap tahunnya. Hingga pada 2020 berada pada angka 67,95, tahun 2021 68,16%
dan tahun 2022 berada pada angka 68,91. Bahkan, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kuburaya merupakan yang tertinggi se-kabupaten di Kalimantan Barat. Pemerintah Kuburaya juga turut memberi perlindungan bagi tenaga pendidik melalui perlindungan sosial yang dibiayai APBD berupa BPJS Ketenagakerjaan kepada 1.373 tenaga pendidik. Selain dirasakan langsung oleh para siswa, berbagai dukungan juga terus diberikan oleh para tenaga pendidik. Setiap tahunnya, sebagai bentuk apresiasi, pemerintah Kuburaya selalu memberikan penghargaan kepada para pendidik, termasuk melalui perhatian-perhatian pimpinan dengan menghadiri langsung berbagai kegiatan di sekolah. Sementara pada bidang kesehatan, dari belanja wajib pada bidang kesehatan, pemerintah Kuburaya mengalokasikan anggaran sebesar 12,3% dari yang diatur undang-undang sebesar 10%. Setiap tahunnya, sejak 2019 hingga 2023, pemerintah Kuburaya mengalokasikan anggaran mulai dari 176 miliar rupiah hingga lebih dari 200 miliar rupiah. Pada tahun 2019, alokasi anggaran program kesehatan di Kuburaya sebesar 176,7 miliar rupiah dengan realisasi anggaran sebesar 165,3 miliar rupiah atau mencapai 93,54%. Alokasi program kesehatan meningkat di tahun 2020 menjadi 182,8 miliar rupiah dengan angka realisasi mencapai 89,45% dengan angka 163,5 miliar rupiah. Pada 2021, anggaran program kesehatan kembali ditingkatkan menjadi 210,4 miliar rupiah dengan realisasi anggaran sebesar 194,6 miliar rupiah atau mencapai 92,46%. Sementara pada 2022, Pemkab Kuburaya kembali mengalokasikan anggaran sebesar 210,5 miliar rupiah dengan angka realisasi sebesar 92,45% atau 194,6 miliar rupiah. Serta pada 2023, alokasi anggaran kesehatan sebesar 210,856 dengan angka realisasi hingga bulan Agustus mencapai 124,609 atau sebesar 59,10%. Apalagi di sektor kesehatan, yang mana tidak bisa ditunda dan harus ada jaminan perlindungan sosial. Makanya BPJS juga kita berupaya terus bagaimana agar iuran BPJS itu selain dari pusat, kita juga dari daerah berupaya untuk selalu mengalokasikan. Dan program-program kesehatan yang tidak berbiaya sampai hari ini dan di rumah sakit sudah bisa bebaskan biaya untuk masyarakat. Itu tentu satu hal yang bisa mengurangi kemiskinan baru. Nah, alokasi tadi yang saya jelaskan, disitulah kita percepat sehingga kita fokus dan serapan anggarannya ya bisa maksimal. Itu yang paling penting. Kita merencanakan sesuatu, tapi ketika kita gunakan itu tidak lancar dan serapannya rendah, maka sama saja kita gagal dalam perencanaan maupun di dalam menjalankan amanah. Karena dana itu adalah amanah. Besarnya anggaran ini diantaranya diperuntukkan dalam program perlindungan sosial serta bantuan subsidi program layanan kesehatan gratis yang dapat dinikmati masyarakat mulai dari tingkat puskesmas hingga rumah sakit. Pemerintah Kabupaten Kuburaya juga menggelontorkan hingga 20,4 miliar rupiah dalam perlindungan sosial yang dibiayai oleh APBD kepada sekitar 45.000 jiwa. Apa sih merasa layanan kesehatan di Kuburaya sekarang ini? Bagus sih, gratis, selama pelayanannya kan lebih cepat sih. Tergantung kita nomor antrian kita sih kalau ngambil, kalau antriannya lama gitu kan, lama gak nunggu. Kalau yang mau cepat kita pagi-pagi, kalau udah siang kan pasti ramai antriannya. Kalau pelayan yang melayani, pelayan-pelayannya seperti apa menurut Ibu? Menurut saya sih bagus. Kalau enggak bagus enggak mungkin di sini. Bagus sih, cukup cepat ya layanannya.
Di sini pun ada UGD kalau anak kita itu kan dirawat gitu, nggak jauh. Biasanya Ibu pakai layanan apa? BPJS BPJS. Itu juga cepat ya? cepat. Pemerintah Kuburaya mengalokasikan belanja wajib perlindungan sosial sebesar 4,175 miliar rupiah dengan realisasi sebesar 3,884 miliar rupiah atau terrealisasi sebesar 93,03%. Melalui upaya intervensi dengan berbagai program yang ada, pemerintah Kabupaten Kuburaya berhasil menurunkan angka prevalensi stunting secara signifikan sejak 2019 yang berada pada angka 23,60% menjadi 6,80% di tahun 2022. Bahkan dengan keberhasilan ini, pemerintah Kuburaya turut mendapat penghargaan dari pemerintah pusat berupa alokasi insentif fiskal yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden Jakarta pada 6 Oktober lalu. Dalam penanganan stunting, prevalensi stunting di Kuburaya pada tahun 2022 berada pada angka 6,80%. Turun sebesar 1,1% dibanding tahun 2012 yang berada pada angka 7,90%. Sementara pada tahun 2019 sempat berada pada angka 23,60% yang kemudian turun menjadi 13,40% di tahun 2020. Angka usia harapan hidup di Kuburaya juga naik dari 70,43 pada tahun 2019 menjadi 70,95 di tahun 2022. Pemerintah Kuburaya juga mengeluarkan inovasi program yang diberi nama Salju Terpadu yang merupakan akronim dari Selasa dan Jumat yang merupakan program untuk mengoptimalisasi standar pelayanan minimal bidang kesehatan dalam upaya mengatasi stunting dengan kunjungan petugas kesehatan ke rumah-rumah warga. Selama aku di Bintang Mas mulai tahun 94 sampai sekarang baru merasakan nyaman baru inilah. Ya kita mengeluarkan penghasilan pertanian seandainya mau ke pasar mau ngapa-ngapa tuh lebih cepat daripada dulu. Nah ya betul, lebih cepat daripada dulu. Dulu berapa Pak? Berapa jam harus berapa? Kalau dari sini sampai Raso 1 jam lebih. Sekarang paling lama 10 menit. Nah, iya 10 menit. Dulu jalannya ya rusak, lubang-lubang. Kalau ke Raso ya paling enggak ya setengah jam. Tapi sekarang semenjak dibangunnya paling lambat ya 15 menit, 20 menit ya sampai. Terus penghasilan jagung pertanian tuh kan dari segi apa untuk pengangkutan kan bagus semenjak ada jalan bagus. Dimudahkan. Kalau dulu kan sampai mobil sampai tumbang-tumbang ngangkut sawit, orang mau ke pasar ngangkut apa hasil pertanian pun enak sekarang. Mudah. Sejak 2019, konektivitas antar wilayah dan infrastruktur menjadi salah satu isu strategis yang terus diperhatikan. Mengingat luasnya wilayah Kuburaya yang juga terdiri dari beberapa wilayah kepulauan dan kawasan pedalaman. Dalam 5 tahun, pemerintah Kuburaya mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur dengan angka mencapai 290 miliar rupiah hingga 390 miliar rupiah per tahun, dengan total selama 5 tahun mencapai angka 1,765 triliun rupiah. Pada 2019, total alokasi anggaran pembangunan infrastruktur mencapai angka 378,2 miliar rupiah, dengan realisasi anggaran mencapai 341,8 miliar rupiah atau sebesar 90,36%. Sementara di tahun 2020, alokasi anggaran berada pada angka 293 miliar rupiah dengan angka realisasi sebesar 97,49% atau sebesar 285,6 miliar rupiah. Sementara di tahun 2020, alokasi anggaran berada pada angka 293 miliar rupiah dengan angka realisasi sebesar 97,49% atau sebesar 285,6 miliar rupiah
Angka realisasi pembangunan infrastruktur meningkat di tahun 2021 dengan total realisasi mencapai 386 miliar rupiah dari total alokasi anggaran sebesar 393,799 miliar rupiah meningkat menjadi 98,04%. Di tahun 2022, realisasi anggaran pembangunan infrastruktur kembali meningkat menjadi 99,02% dari total alokasi anggaran 360,6 miliar rupiah terrealisasi sebesar 357,1 miliar rupiah. Dan pada 2022 dari total alokasi anggaran sebesar 339,3 miliar rupiah hingga bulan Agustus realisasi mencapai 23,79% atau sebesar 80,7 miliar rupiah. Dari mulai awal Kuburaya periode pertama itu kan kita mengambil kebijakan yang tidak biasa. Kita sadar nih APBD cuma 600-700 miliar. Tidak mungkinlah membangun semua sekaligus. Tapi kita bisa percepat. Dan langkahnya adalah dengan kita mengalahkan hal-hal yang tidak terlalu mendesak. Sebagai contoh, ya kita melihat mana yang tidak berdampak ini kan. Rata-rata kan kalau daerah pemekaran baru kan selalu dibangun misalnya kantor bupati, gedung DPRD maupun rumah-rumah jabatan bupati, sekda dan ketua DPRD. Tapi kita di Kuburaya memang melakukan satu langkah yang tidak biasa, ya, sehingga ini semua tidak lain karena kita menyadari harus mengalah supaya cepat mengutamakan masyarakat dibanding daripada melayani elit-elit dulu. Melalui anggaran yang ada, pemerintah Kuburaya terus berupaya meningkatkan pembangunan akses jalan dengan melakukan pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten serta pembangunan jalan strategis dan jalan lingkungan. Dari total panjang jalan kabupaten di Kuburaya mencapai 646,173 km, jalan dengan kondisi rusak berat di Kuburaya mencapai 112,55 km dengan persentase 17,41%. Sementara persentase kondisi jalan pada kondisi mantap atau dalam kategori baik dan sedang sebesar 70,37%. Dengan data kondisi jalan beraspal sepanjang 267,96 km, jalan beton 239,43 km, jalan kerikil 24,62 km, dan kondisi jalan tanah atau belum tembus sepanjang 114,16 km. Yang terdiri dari kondisi baik 198,54 km, kondisi sedang 230,13%, serta rusak ringan 104,94%. Sementara untuk mendukung keterhubungan antar wilayah di Kabupaten Kuburaya, pada tahun 2021 hingga 2022, sebanyak 268 titik dermaga dibangun di berbagai wilayah Kuburaya sebagai upaya peningkatan konektivitas antar wilayah perairan yang tersebar pada 9 kecamatan. Tidak hanya itu, dalam upaya peningkatan pelayanan air minum, terdapat 5 unit spam milik PDAM Kuburaya dengan total kapasitas terpasang 240 liter per detik dan kapasitas produksi 230 liter per detik. Dengan 297.277 penduduk berakses air minum dan 313.362 tidak berakses air minum. Pada bidang perekonomian, terutama UMKM, beberapa isu strategis menjadi fokus utama pemerintah dalam 5 tahun terakhir, yakni berupa penguatan inkubasi usaha ekonomi berbasis komunitas unggulan lokal, termasuk penguatan transformasi ekonomi digital untuk UMKM. Untuk mendorong perkembangan UMKM di Kuburaya, sejak 2019, pemerintah Kuburaya mengalokasikan anggaran 5 hingga 10 miliar rupiah setiap tahunnya.
Pada tahun 2019, pemerintah Kuburaya mengalokasikan anggaran UMKM sebesar 10,2 miliar rupiah dengan realisasi mencapai angka 93,67%, dengan angka realisasi mencapai 9,6 miliar rupiah. Selanjutnya, pada tahun 2020, realisasi anggaran mencapai angka 93,78% dengan realisasi anggaran sebesar 9,8 miliar rupiah dari total anggaran. Di tahun 2021, pemerintah Kuburaya kembali mengalokasikan anggaran sebesar 6 miliar rupiah dengan serapan anggaran sebesar 5,9 miliar rupiah atau terrealisasi sebesar 98,30%. Sementara pada tahun 2022, dari anggaran yang dialokasikan sebesar 9,1 miliar rupiah, terrealisasikan sebesar 9 miliar rupiah atau 98,67%. Pada 2023, alokasi anggaran UMKM kembali diberikan sebesar 7,2 miliar rupiah dengan realisasi hingga Agustus mencapai 70,15% atau sebesar 5,1 miliar rupiah. Alokasi anggaran ini diperuntukkan dalam mendukung tumbuh kembang UMKM dengan berbagai program. Di antaranya pelatihan-pelatihan peningkatan UMKM yang masuk dalam ekosistem digital, pendampingan dan pelatihan usaha kelompok perempuan, fasilitas perizinan usaha rumah tangga, dan lain-lain. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2022, pemerintah Kabupaten Kuburaya berhasil menduduki peringkat pertama pertumbuhan ekonomi di Kalbar dengan angka 5,48%. Angka ini tumbuh sebesar 0,30% dibanding tahun 2021. Peningkatan ini seiring dengan menurunnya angka kemiskinan di Kuburaya yang menduduki persentase terendah di Kalimantan Barat, yakni berada pada angka 4,12%. Angka ini turun setiap tahunnya sejak 2019 yang sempat tercatat berada pada angka 4,74%. Pada tahun 2020 turun menjadi 4,43% dan tahun 2021 turun ke angka 3,34%. Dengan angka penduduk miskin tahun 2019 berada pada angka 27,37 ribu jiwa, turun menjadi 24,39 ribu jiwa. Semua ini linear dengan capaian, di mana pertumbuhan ekonomi Kuburaya bisa dilihat sendiri yang dulu pada posisi rata-rata di bawah 4,5, tapi kemudian melompat pada 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 melompat sampai 5,48. Berarti tertinggi sekali Kalimantan Barat. Artinya ini kontribusi Kuburaya untuk pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh banyak faktor seluruhnya. Jadi mulai dari masyarakatnya yang produktif, kemudian investasi yang kondusif, proses perizinan, tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga semuanya dapat berjalan dan bergerak lebih cepat, dan kemudian tentu juga terkait langsung dengan kebijakan-kebijakan yang dan pengaruh daripada kondisi yang aman dan tertib ya. Mendorong perkembangan UMKM, pemerintah Kuburaya juga bekerja sama dengan berbagai pihak. Salah satunya pusat perbelanjaan, sehingga UMKM Kuburaya bisa naik kelas. Angka serapan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di Kuburaya menduduki peringkat pertama di Kalbar. Pada tahun 2022, angka penyaluran KUR bahkan mencapai angka 667,2 miliar rupiah. Upaya ini juga berpengaruh kepada semakin meningkatnya daya beli masyarakat yang secara otomatis juga berpengaruh pada peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Kuburaya. Angka tingkat pengangguran di Kuburaya pada 2022 sebesar 6,87%, turun 0,15 poin terhadap tahun 2021. Sementara jumlah pengangguran terbuka tahun 2022 sebesar 15,65 ribu jiwa, menurun 5,01 ribu jiwa terhadap tahun 2021. Dengan pengelolaan anggaran yang baik di semua sektor, disertai dengan pelayanan kepada masyarakat,
tentu berpengaruh dengan berbagai hal, termasuk salah satunya berpengaruh pada usia harapan hidup yang meningkat menjadi 70% lebih, meningkatnya indeks pembangunan manusia, dan lain-lain. Pemerintahan Muda Mahendrawan dan Sujiwo juga terus mengedepankan prinsip kebijakan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat, termasuk menekankan pentingnya pelayanan yang baik dan tidak membebani masyarakat, termasuk mengedepankan pembangunan akar dan pondasi masyarakat yang kokoh dengan pembangunan pondasi-pondasi ekonomi rumah tangga yang dapat terus diwariskan ke depan. Dengan berbagai pencapaian ini, membuktikan Kuburaya juga menyumbang pembangunan Kalimantan Barat, mulai dari pertumbuhan ekonomi Kalbar dan indeks pembangunan manusia.